Saudara Ketua Umum DPN Peradi Oto Hasibuan bertemu dengan 5 keluarga dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pertemuan berlangsung Senin petang. Sebelumnya, Oto Hasibuan menyebut akan memberi bantuan hukum bagi terpidana dalam kasus Vina. Dan saat ini, saudara, konferensi pers Oto Hasibuan dari Peradi sedang berlangsung dan juga ada sejumlah keluarga dari terpidana kasus Vina. Kita simak langsung konferensi pers dari Oto Hasibuan dan juga keluarga terpidana dalam kasus Vina. Kalian tidak di rumah itu. Jangan gara-gara kebohongan kalian itu ada orang masuk penjara. Seumur hidup lagi. Ya kan? Jadi ingat itu. Berbohong itu adalah merupakan kejahatan luar biasa juga. Ya, jadi nanti kamu diperiksa lagi tanggal berapa nih? Besok. Ya katakan yang sebenarnya lagi lah. Iya, Pak. Kalau kamu betul-betul di rumah RT, tidur di situ, melihat 5 terdakwa ini ada di tempat itu pada waktu yang sama terjadinya pembunuhan, katakan dia ada di sana. Tapi kalau memang kamu betul-betul pulang ke rumah, nggak lihat, tidak tidur di situ, nggak melihat anak-anak itu ada di sana, ya katakan juga seperti itu. Kami Peradi mau bantu kalian kalau jujur. Kami juga tidak mau dijadikan alat. Kita harus benar-benar membela kebenaran. Kang Deddy ini sudah begitu capek, mengeluarkan air mata, mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga untuk bisa mengungkap kasus ini. Terima kasih nih Kang Deddy. Luar biasa nih Kang Deddy ini. Ya, luar biasa. Kami sendiri merasa tersentuh sekali. Sebenarnya ini tugas pengacara sebenarnya itu. Ya, tapi Kang Deddy sudah mulainya, maka kami juga tergerak hatinya untuk bisa membantu ini. Nah, itu tadi Pramudia. Kemudian satu lagi Teguh. Nah, apa yang terjadi dulu Teguh? Waktu dulu kamu di BAP zaman dulu 2016 kamu ngomong apa? Ya, pertama awal sesuai yang ada di kejadian di situ. Cuman Teguh nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Jadi waktu itu di BAP seperti itu. Nah, waktu di pengadilan tahun 2016 dulu, kamu ngomongnya gimana tentang itu? Kalau saya ingat Teguh yang ngomong kayak gitu, terus ada waktu itu agak dikat gitu. Waktu itu kamu mau apa sebenarnya? Mau bilang apa waktu itu? Ya yang sejujurnya Teguh. Yang sejujurnya itu apa? Ya yang kumpul di rumah Bu Nene, terus di rumah Hadi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus? Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak RT. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Eko. Iya. Saya mau tanya satu hal paling penting ini ya. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ? Iya. Ditangkap nggak waktu itu dia? Kurang tahu tuh. Kurang tahu. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa. Terus Dikeluarin lagi. Dikeluarin lagi. Anak RT ini jadi saksi nggak di pengadilan? Jadi. Nah? Anaknya. Anaknya kalau nggak salah sama Teguh waktu itu tuh. Anaknya juga ada? Iya. Jadi saksi di situ. Ingat? Iya. Pasti ingat atau enggak? Lihatnya. Nah, kalau gini-gini, kalau nggak pasti, jangan bilang pasti. Kalau nggak ingat, bilang nggak ingat. Jangan coba-coba menjawab yang Anda tidak ingat. Anaknya, bapaknya ada pasti. Bapaknya ada. Adanya. Anaknya? Lupa sih waktu itu. Coba nanti kita cek di dalam berkas perkara ya. Ini contohnya seperti inilah. Jangan coba-coba ini ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalian kan bilang bahwa kalian tidur di rumah Pak RT. Pak RT-nya tahu nggak kalian di rumah Pak RT itu? Di rumah anaknya itu? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu Pak RT-nya kalau anak-anak tidur di situ. Tidak tahu, artinya tidak ada di situ? Iya. Oh, tidak tahu?
Mungkin dia di rumah sebelahnya. Di rumah sebelahnya. Ya, soalnya rumahnya kan dekat-dekatan tuh, sebelah-sebelahan. Karena menurut berita acara, mungkin Pak Kandidi bisa jelasin, Pak RT ngomong apa Pak Dedi ya? Yang buka pintu. Iya. Jadi Pak RT-nya tidak mengakui anak-anak tidur di rumahnya anaknya Pak RT. Jadi Pak RT itu tidak mengakui kamu dan teman-temannya itu tidur di rumah anaknya. Iya. Itu berita acaranya begitu Pak RT. Iya. Padahal kalian Tidur situ. Nah ini peristiwa hukum yang akan luar biasa nanti. Pak RT tidak mengakui mereka ini tidur di rumah dengan lama. Jadi Pak RT tidak mengakui mereka ini tidur di rumah anaknya Pak RT. Sementara mereka ini sementara mereka ini 4 orang ini mengaku tidur di rumah Pak RT pada jam yang sama. Ya, jadi Pak RT ini tidak mengakui mereka ini tidur di rumah Pak RT. Sementara mereka ini mengakui bahwa mereka tidur di rumah Pak RT pada waktu yang sama bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang sekarang di dalam penjara. Ini isu sentralnya di situ. Dan 5 orang terpidana yang ada sekarang ini juga mengatakan mereka tidur di rumah Pak RT. Artinya ada 9 orang yang mengatakan mengaku tidur di rumah Pak RT. Tapi hanya 1 Pak RT mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT. Dan anehnya anak Pak RT ikut tidur bersama mereka. Tapi cerita tentang anak Pak RT ini sendiri kami tidak tahu. Kenapa dia tidak ikut menjadi terdakwa di sini? Karena menurut mereka sebelum ke rumah Pak RT, mereka itu sama-sama pergi ke warung Ibu Nining, kemudian kembali ke rumah Hadi bersama-sama dengan anak Pak RT, dan kemudian tidur di rumah Pak RT. Pertanyaannya, kenapa anak Pak RT ini tidak ikut? Atau karena memang dia tidak berbuat, atau memang tidak ada peristiwa atau apa, itu nanti menjadi bahan dari tim lawyer untuk mengusutnya. Nah, sekarang ada 5. Jadi kita tadi dulu. Okta gimana? Okta. Berdiri. Tadi udah ya? Belum. Nah, coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa melihat bahwa 5 terpidana yang sekarang di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada termasuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan?